Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, haleluya, ku memuji dan ku menyembah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian dan menyembahmu Tuhan.
Kami kan terus memuji, kami kan terus menyembah, karena Kau Allah yang hebat, karena Kau Allah yang hebat dan perkasa. Kau Allahku yang baik, Kau Allahku yang besar. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala sembah dan hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami nyatakan padamu bahwa kami percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, aku percaya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Bapa, dan mulut kami penuh dengan puji-pujian kan kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kan kami naikkan segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari dengan iman percaya kita, bersama-sama kita nyanyikan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts,
as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan di kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama untuk kita belajar mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti tema tahunan dari Gereja Allah Baik, bahwa kita diajar bagaimana caranya kita bisa mengikut Kristus dan memikul salib. Saudara, bukan satu hal yang mudah bagi kita untuk kita boleh mengikut Kristus. Hari ini kita akan belajar. Ada salah satu tokoh di dalam firman Tuhan yang ini rasanya kalau kita membaca ayat ini banyak sekali dilakukan oleh orang percaya atau anak-anak Tuhan. Seringkali anak-anak Tuhan pun mempertanyakan hal yang sama seperti dengan tokoh yang ada di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan membuka di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-27. Sekali lagi, Matius pasal 19 ayat 27. Saudara perhatikan ayat ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang kami peroleh?" Saudara, kalau kita membaca ayat ini, Petrus itu bertanya kepada Yesus, "Guru atau Tuhan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu yang kami punya dan mengikut Engkau." Saudara, Rasul Petrus atau Petrus dikatakan bahwa dia sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Lalu ada satu pertanyaan yang membuat kadang kita pun juga bertanya hal yang sama. Dia mengatakan demikian, apakah yang kami peroleh? Saudara, banyak sekali anak-anak Tuhan itu dia berbicara bahwa aku sudah mengikut Kristus, aku sudah setia melayani Kristus, aku sudah setia mengikuti ibadah di gereja, aku sudah setia melakukan ini dan itu, berbuat ini dan itu, berkorban ini dan itu. Lalu karena tidak mendapat apa-apa dalam hidupnya, muncul satu pertanyaan, apa yang kami peroleh? Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan disuruh setia kepada Tuhan, disuruh melayani Tuhan. Dia akan bertanya, apa yang akan aku peroleh? Apa yang gereja bisa berikan bagi aku? Apa yang Tuhan berikan bagi aku? Saudara, mengikut Kristus itu bukan berarti ada satu pamrih atau ada satu motivasi kita mau mendapat sesuatu. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih mengikut Kristus? Apakah orang yang mengikut Kristus itu juga mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Mengharapkan sesuatu dari gereja? Mengharapkan sesuatu dari pengikutannya kepada Kristus? Saudara, kalau iman kita hanya sebatas kita mengikut Kristus karena kita mau mendapat sesuatu, saudara, kita nggak akan bisa bertahan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yang terjadi adalah apa? Kekecewaan di dalam hidup kita. Ada banyak anak Tuhan kecewa gak mau ke gereja. Karena apa? Dia sudah setia ke gereja, dia sudah setia melayani Tuhan. Tapi dia tidak mendapat apa-apa. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Mulai meninggalkan Tuhan. Hari ini bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih sering bertanya kepada Tuhan? Tuhan, apa yang akan aku dapat? Tuhan, apa yang akan aku peroleh? Saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berhenti menanyakan apa yang Tuhan Allah mau beri dalam hidup kita. Coba kalau saudara renungkan, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan Allah berikan dalam hidup kita. Ada satu pujian mengatakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Saudara, tanpa kita sadari, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita masih sering menanyakan kepada Tuhan. Kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan aku peroleh? Saudara,
Hari ini saya mau katakan kepada saudara, terlalu banyak Tuhan memberi kepada kita. Terlalu banyak Tuhan menolong kita. Terlalu banyak Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita. Ketika engkau mengikut Tuhan, berhenti engkau bertanya apa yang akan aku peroleh. Tapi mengikut Tuhan dengan segenap hatimu. Petrus saudara, dia mengiring Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, dia ada. Kemanapun Tuhan pergi, Petrus menyertai. Tapi Petrus masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah meninggalkan segala sesuatu yang aku punyai. Apa yang akan aku peroleh? Saudara, hari ini renungkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Cukup puaskan dirimu dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi engkau. Kalau engkau bertanya apa, dan apa, engkau gak akan bisa mengucap syukur. Tapi ketika engkau menerima kebaikan Tuhan, engkau bersyukur, Tuhan terlalu besar kasih-Mu dalam hidupku. Maka engkau akan merasa puas. Ketika engkau merasa puas dalam hadirat Tuhan, engkau akan bisa mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan tetap mengucap syukur. Dan engkau akan tetap memperkatakan bahwa Tuhan Yesus, Dialah Tuhan Allah yang baik. Hari ini saudara, yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Kristus, bukan apa yang akan kita peroleh, tetapi apa yang sudah saudara berikan bagi Kristus. Sekali lagi saya mau mengulang. Ketika engkau mengikut Kristus, bukan apa yang sudah engkau peroleh dari Tuhan, tetapi apa yang sudah engkau berikan bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi banyak dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nyawanya diberikan bagi kita. Kurang apa? Tetapi hari ini, pertanyakan dalam hidupmu, apa yang sudah engkau berikan bagi Tuhan. Jangan bertanya apa yang Tuhan sudah berikan, tetapi apa yang sudah engkau berikan bagi Tuhan. Sudah cukupkah itu membalas kasih Tuhan dalam hidupmu? Sudah cukupkah itu membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, gak pernah cukup. Karena apa? Kasih Tuhan begitu besar bagi engkau. Kasih Tuhan begitu dahsyat dalam hidupmu. Jangan engkau hanya melihat kesusahanmu, penderitaanmu, kesulitanmu. Tetapi lihat bahwa di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah penderitaanmu, Tuhan menyertai engkau. Tuhan tetap melindungi engkau. Tuhan tetap mencurahkan berkat-Nya dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa keluar dari setiap masalah, persoalan yang engkau hadapi. Mengikut Tuhan bukan apa yang kita mau, Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang Tuhan mau. Mengikut Tuhan bukan kehendak kita. Kita bukan melakukan keinginan kita, tapi kita melakukan keinginan Allah di dalam hidup kita. Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Seringkali kita nggak taat, saudara. Kita disuruh untuk setia sama Tuhan. Kita disuruh nurut sama Tuhan. Tetapi kita melakukan sebaliknya dari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Mengikut Kristus berarti kita bukan melakukan apa yang kita mau. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini saudaraku yang kekasih, mari kita tetap bisa mengucap syukur. Pengorbanan yang sudah kita lakukan bagi Tuhan, dalam tanda petik ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena apa? Pengorbanan kita belum sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Pengorbanan kita, pelayanan kita, pengikutan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan itu pasti menyediakan upah bagi setiap orang yang taat kepada Dia. Upahnya apa saudara? Kalau saudara membaca ayat ini di dalam Matius 19 ayat 27 sampai dengan ayat 29, Tuhan mengatakan bahwa ada upah besar yang akan kita peroleh. Yaitu apa? Kehidupan kekal saudara. Dan Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Kita tahu saudara, maka dari itu jangan pernah kita berhitung apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan.
Karena apa? Tanpa kita menghitung, Tuhan sudah siapkan berkat yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Tanpa kita menghitung, Tuhan sudah menyiapkan upah yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan kita bukan Tuhan yang gak mau membalas kebaikan hamba-hambanya atau anak-anaknya. Enggak, saudara. Tetapi apapun yang kita lakukan bagi Tuhan dengan segenap hati kita, oh, ada upah yang menanti di sana, yaitu mahkota kehidupan. Hari depan yang penuh harapan, keberhasilan, kesuksesan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Itulah Allah kita, saudara. Jadi jangan pernah berhitung ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah kita lakukan untuk kita melayani Tuhan. Apa yang sudah kita berikan ketika kita mengikut Tuhan. Karena semua itu pasti mendatangkan upah. Yang terpenting adalah kita melakukan dengan segenap hati kita. Kita melakukan dengan penuh sukacita. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengan bersungut-sungut. Tetapi dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Lalu saudara, dikatakan saudara, coba kita akan melihat Matius pasal 19 ayat yang ke-30 di bawahnya bagian terakhir. Matius 19 ayat 30 dikatakan demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, maksudnya apa saudara? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mengikut aku, ya Petrus bertanya apa yang akan aku peroleh. Tuhan katakan bahwa engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal, engkau akan bersama-sama dengan aku. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa apa yang sudah engkau berikan itu akan aku kembalikan berlipat kali ganda. Ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya apa saudara? Mengikut Tuhan dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Jangan hanya di awal-awal kita setia mengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita setia melayani Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, badai kehidupan, persoalan dan sebagainya, kita mulai undur dari Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang menjumpai kita dalam kondisi kita tidak setia lagi kepadanya. Maka dikatakan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, bagaimana caranya? Engkau yang sudah percaya kepada Tuhan, engkau akan tetap setia kepada Tuhan. Engkau akan tetap mengikut Tuhan. Engkau akan tetap mengiring Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap setia apapun yang terjadi dalam hidupmu. Karena apa saudara? Tuhan itu sangat senang dengan hambanya yang setia. Ada satu ayat saudara berbicara tentang kesetiaan. Ketika kita mengikut Yesus, oh Tuhan memandang kesetiaan kita dalam mengikut Dia. Tanpa kita bertanya apa yang akan kita peroleh, maka itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita membuka di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, ayat yang terakhir. Matius 25 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang apa saudara? Baik dan setia. Tidak berhenti di situ. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, mengikut Tuhan, ikut dengan setia. Sebab itu berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setelah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Hari ini yang harus kita lakukan adalah saudara, cek dalam hidup kita masing-masing. Sudahkah kita tetap setia di dalam Tuhan? Tanpa kita mempertanyakan apa yang akan kita peroleh. Tapi yang terpenting adalah tetaplah setia. Dalam kondisi apapun, tetap setia kepada Tuhan. Meskipun mungkin orang memandang apa yang engkau lakukan adalah hal yang mungkin gak berharga. Tetapi ketika engkau melakukan hal yang kecil di dalam Tuhan dan engkau melakukan dengan setia, Tuhan berkenan atas hidupmu. Tuhan berkenan atas hidupmu. Tuhan berkenan atas hidupmu. Hari ini Tuhan mau katakan, setialah. Lakukan dengan segenap hatimu.
sekalipun itu kecil. Kecil di hadapan manusia bukan berarti kecil di hadapan Tuhan. Tuhan hanya memandang apa? Kesetiaanmu. Pengikutanmu kepada Tuhan ketika engkau melakukan dengan setia berkenan di hadapan Tuhan. Pelayananmu di dalam Tuhan ketika engkau melakukan dengan setia itu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, saya akan tutup dengan satu statement yang mengatakan demikian. Tuhan tahu apa yang sudah kita korbankan bagi Dia. Tuhan melihat apa yang sudah kita kerjakan bagi Dia. Lakukan terus dengan setia. Sebab setiap orang yang setia, setiap hamba yang setia akan mendapat upah dari Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar ke setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Di dalam kami mengikut Engkau, kami tetap setia. Apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami mau lakukan dan kerjakan dengan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengar program saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mencurahkan segala kasih dan anugerah-Nya yang terbaik dalam hidup-Mu. Tuhan membawa engkau untuk engkau tetap setia mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.